Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Aditya Kristo Saputro dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Konflik, berdasarkan Kolose 1 ayat 21-23. Bersama saya Ujun Junaidi. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Kolose 1 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ada sebuah kalimat bijak demikian. 1000 teman masih sedikit, tetapi 1 musuh sudah terlalu banyak. Pernahkah kamu berkonflik dengan seseorang hingga kalian saling bermusuhan dalam waktu yang lama? Pasti situasi itu sangat tidak mengenakan ya. Namun, apakah memang manusia dapat hidup tanpa konflik sama sekali? Apakah berkonflik punya arti yang sama dengan bermusuhan? Ternyata tidak. Dalam teori sosial, konflik adalah suatu hal yang wajar terjadi. Konflik disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri seseorang dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan itu bisa menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, pendapat, dan lain sebagainya. Konflik juga justru menandakan bahwa individu-individu dalam komunitas saling berinteraksi, bahkan berelasi. Dalam teks Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Ayat 21 dan 22. Kata memperdamaikan dalam bahasa Yunani katalasso menyatakan sebuah situasi ketika ada permusuhan antara dua pihak yang menuntut perubahan sikap dari kedua pihak atau salah satunya. Dalam hal ini justru Allah yang mengambil inisiatif untuk berdamai dengan manusia. Roma 5 ayat 8. Walaupun manusialah yang memusuhinya. Kita baca tadi di ayat 21. Sungguh mengherankan bukan? Teens, salah satu ciri orang Kristen yang sejati tidak terletak pada hidup yang tanpa konflik sama sekali. Tetapi inisiatifnya untuk menjadi pelopor perdamaian dalam situasi konflik. Dengan cara demikian, konflik yang kamu alami tidak akan berujung pada permusuhan, tetapi justru menuntunmu menuju kedewasaan diri yang penuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak mungkin tanpa konflik. Namun di tengah konflik sekalipun, ajarlah kami untuk bisa mampu menjadi pembawa damai. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada siapapun. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.